Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hai sobat wow sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Yolanda Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah bab 11 pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Happy watching. Bab kali ini kita memiliki 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Yang kedua, karakteristik sekolah yang efektif. Yang ketiga, model-model sekolah efektif. Dan yang keempat, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian sekolah efektif. Menurut Supardi, pada tahun 2013, sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan, visi misi sekolah secara efektif dan juga efisien. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer pada tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Selanjutnya, dukungan masyarakat sekitar, serta sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. 9. Pelajar diberi tanggung jawab. Yang ke-10, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegritas satu sama lainnya. Serta yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam konteks standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi lulusan. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan, berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan yang terurus, efisien, dan juga aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran yang dikemukakan oleh Edmond pada tahun 1979. Materi terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto pada tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu school review, merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional,
untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Pada gambar yang tertera di layar, Sobat UA bisa melihat efektivitas mutu sekolah yang meliputi input, proses, output, dan juga outcome. Selesai sudah penyampaian materi serta pembahasan pada bab 11 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Sobat WOW sekalian bisa mengisi evaluasi bab ini pada link yang saya letakkan di description box. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.